Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, untuk ngebahas pesan penting apa yang akan tuh semesta sampaikan kepada zodiak Sagittarius, Aries, dan Leo. Ini untuk zodiak Sagittarius ya, pesan penting yang semesta sampaikan kepada zodiak Sagittarius, atau Tuhan yang akan pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada zodiak Sagittarius. Ini untuk zodiak Aries ya, dan ini untuk zodiak Leo. Yuk kita lihat yuk. Ini pesan penting yang semesta sampaikan atau Tuhan sampaikan untuk zodiak Sagittarius untuk bulan 20 April sampai akhir Mei tahun 2021. Tetapi energinya udah ketarik dari sekarang ya. Coba kita lihat ada pesan apa ya. Ini pesan penting untuk zodiak Sagittarius dari semesta. Ada beberapa dari kalian yang memang harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan atau meneguhkan keyakinan kalian untuk memulai usaha baru atau memulai langkah-langkah baru dalam hidup kalian, entah pergi ke luar negeri, entah membuka usaha, entah misalnya kalian ini ingin bekerja keluar kota yang memang jauh ya dari keluarga. Dan ini pesannya kalian harus benar-benar meneguhkan hati untuk hal ini, karena di tempat yang jauh akan ada kebaikan, akan ada rezeki, akan ada kemudahan dalam pekerjaan ataupun usaha. Dan ini memang jaraknya jauh dari tempat tinggal kalian, bisa di luar kota, bisa di luar negeri, bisa juga ini mau merintis usaha, tetapi memang modalnya harus minjem dulu. Bisa minjem ke bank, lebih kebanyakan ke bank ya. Tetapi di sini kalian harus berhati-hati. Kalau misalnya kalian mau berdagang atau usaha apapun, kalian harus survei tempat. Apa tempat itu bisa menjanjikan untuk kalian, bisa memajukan usaha kalian atau tidak. Karena itu akan sangat merugikan ekonomi kalian nanti kalau memang mempunyai tempat yang kurang baik, khusus untuk orang dagang ya atau untuk usaha. Kalau untuk usaha itu seperti misalnya kalian harus benar-benar punya planning usahanya usaha apa, dan benar-benar harus menyiapkan semuanya, manajemennya atau surat-surat atau apapun itu. Jangan sampai bertabrakan dengan hukum nantinya, ada kendala hukum nantinya, dan itu akan menjadi kehancuran untuk usaha kalian. Misalnya usaha kalian dijegal, tidak bisa beroperasi, atau misalnya otomatis kan keuangan kalian juga banyak hancur seperti itu. Dan untuk beberapa dari kalian yang memang kemarin-kemarin ini mendapatkan kesedihan atau secara batin atau secara ekonomi, karena memang mungkin kalian gak punya pekerjaan atau kehidupan ekonomi kalian semakin banyak terkuras atau kalian. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini kalian disarankan atau Tuhan ngasih pesan kepada kalian untuk memulai usaha, tapi misalnya modalnya itu seperti pinjam. Jadi memang harus ada seperti harus ada keputusan untuk minjam uang. Atau kalau tidak, kalian harus pergi ke tempat yang jauh, bekerja tempat yang jauh. Ini baru bisa merubah hidup kalian ke depannya. Ini bisa, memang tidak langsung ya, tapi ini bisa menjadi jalan
keluar untuk kalian dari segala permasalahan kalian yang kalian hadapi selama ini, entah karena sakit hati, entah keterpurukan karena pekerjaan, entah hancurnya rumah tangga. Jadi solusinya Tuhan pesan kepada kalian untuk pergi jauh, mencari rezekinya ke tempat yang jauh, bisa keluar negeri, bisa keluar kota yang jauh, dan itu akan membuka usaha untuk masa depan kalian selanjutnya. Bisa dipetiknya ya memang setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun baru bisa dipetik. Seperti itu ya. Untuk zodiak Sagittarius, mudah-mudahan dipahami, dan kalian juga harus jeli untuk misalnya kalian akan ada usaha apa, harus jeli dengan dunia pasar. Jadi harus cepat-cepat. Misalnya hari ini kalian produknya di bidang teh, misalnya kalian tuh perusahaan kalian tuh di bidang teh, jadi harus jeli. Misalnya teh celup misalnya gitu, ntar ada lagi teh sariwangi atau misalnya teh melati, jadi harus terus berinovasi gitu. Jadi untuk itu bisa bertahan untuk kelangsungan perusahaan kalian. Itu misalnya aja, jadi perusahaannya apa aja, tapi misalnya seperti itu harus rajin berinovasi. Tapi kalau mau buka usaha di bidang misalnya yang seperti ruko atau toko-toko sembako atau apapun itu, harus benar-benar survei tempat, karena itu menjadi titik tolak maju atau mundurnya usaha kalian. Itu seperti itu ya. Mudah-mudahan dipahami ya untuk zodiak Sagittarius. Ini pesan dari semesta di bulan April, 20 April sampai akhir Mei, tapi energinya udah ditarik dari sekarang, dari mulai saya reading. Ini untuk zodiak Aries ya, pesan dari semesta untuk zodiak Aries. Yuk kita lihat bagaimana. Pesan semesta untuk zodiak Aries. Jadi ada beberapa dari kalian yang memang udah memegang kepemimpinan. Ini bisa laki-laki ataupun perempuan. Misalnya direktur, manajer, atau misalnya pengusaha yang memang mempunyai tanggung jawab untuk memegang perusahaan atau memanage perusahaan, atau misalnya ada tanggung jawab dengan kelangsungan perusahaan atau karyawan. Dan pesannya di sini kalian harus benar-benar bisa melihat misalnya kemajuan perusahaan ini, yang kira-kira memajukan perusahaan ini apa. Misalnya apa, produk apa, atau misalnya yang diterima di pasar tuh apa, atau misalnya kalian harus benar-benar jeli untuk melihat kinerja para karyawan kalian, apakah memang udah bagus atau belum, atau apakah memajukan perusahaan atau tidak. Jadi memang ada beberapa dari kalian yang harus membuat keputusan untuk memilih ya, istilahnya memilih atau merampingkan karyawan. Mungkin misalnya karyawannya tadinya 20, mungkin harus 15 aja. Jadi ini harus benar-benar dibutuhkan kejelian, tanpa istilahnya ada hal-hal yang memang karena sogokan atau apapun itu, harus benar-benar mengutamakan perusahaan. Kira-kira orang ini bisa dipertahankan atau tidak, bukan karena sogokan atau apapun itu. Pesannya seperti itu, karena kalau tidak, kelangsungan perusahaan kalian ataupun pekerjaan yang kalian dapat, yang kalian manage ya, yang memang berhubungan dengan banyak orang, ini mungkin akan mengalami kemunduran. Kalau misalnya karyawannya kurang kompeten di bidang pekerjaan itu. Tetapi ada beberapa di sini yang memang kalian akan membuka awal baru
bagi beberapa yang zodiak Aries, terutama ini di bidang usaha ataupun pekerjaan, kalian harus benar-benar berhati-hati ya dengan jebakan-jebakan manis yang ada di sekeliling kalian. Bisa dari keluarga, bisa dari saudara, bisa dari misalnya teman kerja, atau misalnya dari rekan bisnis. Kalian harus hati-hati karena beberapa dari orang-orang di sekeliling kalian ada yang niat tidak baik, yang ingin mengambil materi kalian atau mengambil posisi kalian, dan itu otomatis akan menghancurkan ekonomi kalian secara materi. Dan itu mereka itu melakukan itu, ada yang secara halus, semuanya secara halus ya pasti. Maksudnya secara halus itu ada yang memang hanya dengan kata-kata atau sikap yang manis, ada juga yang lebih dari itu, mungkin lebih ke ya hal-hal magic kali ya, ada yang seperti itu. Jadi kekuatan kalian itu, kalau memang kalian masih punya orang tua, kalian harus benar-benar sebelum melakukan apapun minta seperti doa kepada orang tua ya, ibu dan bapak kalau memang masih ada ya. Tapi kalau memang salah satunya udah meninggal atau udah nggak ada, ya ke orang tua kalian yang masih ada itu ya. Dan kalian itu cara menangani semua ini, kalian harus banyak beramal, terutama kepada fakir miskin, seperti misalnya orang-orang jompo yang benar-benar jompo, yang benar-benar jompo dan susah. Bukan kan ada orang tua tapi cukup ya, anak-anaknya cukup bisa nyukupin, itu nggak usah. Jadi orang yang tua tapi benar-benar harus dibantu gitu, yang benar-benar susah. Dan juga orang-orang yang memang sakit tapi nggak punya uang untuk berobat, seperti itu, yang benar-benar kalian lihat, bukan katanya. Kalau katanya kan belum tentu benar, seperti itu penangkalnya. Dan ada beberapa dari kalian yang memang harus berhati-hati dengan keuangan, karena mungkin kalian punya tender, dan kalian jangan terlalu boros, jangan terlalu dibuat poya-poya sebelum tender kalian itu berhasil, karena takutnya sebelum tender kalian atau pekerjaan kalian atau apapun itu yang kalian proyek atau apapun itu selesai, takutnya keuangannya itu habis untuk berpoya-poya atau untuk hal-hal yang tidak penting. Terutama ini yang saya lihat indikasinya, maaf ya, kalau laki-laki tergoda dengan perempuan. Jadi indikasi lebih banyak nyukupin perempuan gitu. Perempuan bisa ini ya, laki-laki udah punya istri ataupun yang belum punya istri. Jadi kalian harus hati-hati. Dan kalau kalian itu bisa manage keuangan itu, kalian akan menuai hasil dari pekerjaan kalian. Kalian akan punya keuangannya sangat baik dengan merayakan hasil kerja keras kalian. Mungkin tender ini akan selesai dan hasilnya akan sangat baik, dan kalian bisa beristirahat dari lelah, capek atau perjuangan selama ini. Kalian bisa menikmatinya, mungkin bisa membeli kendaraan, bisa menyicil rumah, atau bisa menabung untuk masa depan kalian dan anak-anak kalian. Seperti itu ya. Ini untuk zodiak Aries, semoga dipahami ya maksud saya. Dan ada beberapa dari kalian yang disarankan untuk jangan lelah untuk bekerja. Dan bagi yang belum punya pekerjaan, insya Allah di bulan akhir April atau akhir Mei, paling lambat Juni, insya Allah akan ada kabar baik. Tapi kalian harus tetap, selain berdoa, yang pasti kita harus berdoa ya, meminta kepada Tuhan. Juga kalian terus berusaha, misalnya melamar pekerjaan, bertanya kepada orang-orang yang kalian kenal gitu, diminta tolong untuk memberikan lowongan pekerjaan gitu. Insya Allah kalau itu dilakukan ya. Ini untuk Leo ya, pesan penting dari semesta untuk zodiak Leo tanggal 20 April sampai akhir Mei. Tapi energinya udah ditarik dari sekarang. Ini untuk Leo, sepertinya kalian harus berhati-hati dengan
ucapan-ucapan yang kalian lontarkan, entah kalian ini punya usaha sendiri, pengusaha, atau kalian memang memimpin usaha, atau kalian orang biasa aja tanpa punya usaha, kalian harus berhati-hati dengan ucapan yang kalian ucapkan atau doa-doa yang kalian ucapkan, karena doa itu akan menjadi bumerang untuk kalian. Misalnya kalian ini selalu berpikirnya atau berucapnya, aku tuh kayaknya susah terus deh, nggak punya uang terus deh, kayaknya uangku habis-habis terus deh. Jangan ya, karena ini akan seperti jadi doa mustajab gitu, dan itu akan kejadian sama kalian. Dan kalian harus mulai istilahnya ngomong tuh hal-hal yang baik-baik. Misalnya aku banyak rezeki, alhamdulillah, kehidupanku cukup. Atau misalnya ngomong ke orang lain juga istilahnya kita etikanya dijaga lagi, jangan sampai terlalu banyak nyakitin hati orang. Dan karena itu akan berdampak karma buruk untuk kalian. Karena apa? Karena sebentar lagi keberuntungan akan jadi milik kalian. Jadi keberuntungan ini akan datang, kalian membukanya dengan hal-hal yang baik. Karena keberuntungan itu kalau akan datang, biasanya doa-doa kita juga sangat mustajab ya, doa-doa kita sangat dikabulkan. Misalnya, ya Allah saya minta, misalnya ini, ya Allah ya Tuhan saya minta rumah, atau saya pengen usaha. Kalau keberuntungan itu udah datang, itu biasanya akan cepat terkabul. Begitu juga dengan doa yang tidak baik, itu juga mudah didengar. Jadi hati-hati dengan ucapan atau doa-doa kalian, atau juga kalau kalian bersikap atau berucap kepada orang lain, entah bawahan kalian, entah teman kerja, atau siapapun itu. Hati-hati, karena di sini nanti kalian akan banyak pertemuan. Ini lebih ke bisnis atau usaha, atau akan ada kontrak pekerjaan. Bisa bekerja di kantor, kalian dapat kontrak. Bisa juga kalian punya usaha, dapat kontrak kerjasama, bisa seperti itu. Atau misalnya kalian lagi menunggu visa untuk luar negeri, bisa itu bisa cepat datang. Atau bisa juga kalian itu punya hutang kepada orang, entah ke bank, entah ke orang, ada jalannya untuk bayar. Bisa juga kalian itu punya uang dan dihutang oleh orang, dipinjam oleh orang, dan orang itu ada kesadaran untuk bayar, walaupun mungkin enggak lunas, tapi seenggaknya dia ada niat bayar, dan walaupun nyicil, seperti itu. Dan kalian harus hati-hati dalam segala apapun, dalam pekerjaan, dalam bersikap, dalam usaha, harus hati-hati. Karena kalian benar-benar ini seperti apa ya, akan ada keberuntungan, tapi harus dibuka dengan hal-hal yang baik. Jadi benar-benar kalian harus hati-hati. Dan juga kalian harus hati-hati dengan orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya manis, dan belum tentu hatinya baik kepada kalian. Itu juga harus hati-hati ya. Dan ada juga beberapa di sini yang kalian misalnya punya hubungan dengan siapa gitu. Ada beberapa kalian yang memang sering dimanfaatkan tuh, karena kalian harus hati-hati dan mulai memilah dan memilih apa hubungan itu membawa kebaikan tidak buat kalian, apa membawa kalian maju atau tidak. Kalau tidak, buat apa ya? Mendingan kalian pikir-pikir dulu, menurut saya seperti itu ya. Jadi, dan ada beberapa kalian memang akan bersuka cita ya, akan berkumpul dengan keluarga, mungkin karena lebaran juga ya, akan berkumpul dengan keluarga, akan bahagia, akan bertemu anak, saudara, sanak famili, terutama orang tua ya. Atau kalian akan bertemu dengan orang yang kalian kasihi atau cintai. Bisa juga pacar, tunangan, atau misalnya orang yang kalian selama ini misalnya berpacaran jarak jauh dan itu ketemu. Tetapi di sini kalian harus hati-hati dengan keuangan kalian ya. Jangan sampai terlalu boros, jangan sampai terlalu percaya sama orang lain, jangan sampai kalian terlalu berpoya-poya. Seperti itu. Dan kalian juga disarankan untuk tidak pelit untuk ngasih pada orang-orang yang memang membutuhkan, seperti misalnya orang tua, fakir miskin lah, pokoknya anak yatim, seperti itu. Maksudnya orang tua tuh orang lain, tapi orang lain udah jompo. Kalau orang tua kita ya pasti ya, kita punya rezeki pasti ada yang kita sisihin untuk orang tua, seperti itu. Ini untuk zodiak Leo ya. Dan kalau kalian punya warung, kalian juga harus, misalnya warung kalian, misalnya warung sembako, punya warung sembako,
kalian harus mulai berhati-hati, karena takutnya ada indikasi beberapa bulan kemudian warung itu tidak dikontrakin lagi. Jadi kalian harus mulai mencari-cari tempat yang baru seperti itu. Dan kalian harus jangan terlalu percaya dengan omongan orang lain yang mengadu domba kepada kalian. Jangan terlalu percaya. Kalian harus harus lebih percaya kepada